Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi kita perlu menjaga Kesehatan. ya, dengan cara gimana? Menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan badan, terutama cuci tangan. Jadi sebelum melakukan kegiatan apa-apa, kita harus melakukan cuci tangan. Nah, gimana? Ada yang tidak hadir hari ini? Jadi, kenapa kira-kira? Yang lain? Nampaknya si Mapel bukan sakit, tapi nggak masuk. Jadi kalau tidak masuk sekolah, kalian harus membuat surat izin. Jadi tahu alasannya kenapa tidak masuk. Nah, sebelum kita memulai pelajaran untuk kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, Ibu persilakan ketua kelasnya maju. Coba ketua kelasnya kami Ibu silakan maju. Ada ketua kelasnya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, tak-putar tangan diputar, lung-gulung tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda. 1, 2, siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera trik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih, kita beras. Jadi untuk mengungkapkan rasa syukur kita harus selalu berdoa. Sebelum melakukan kegiatan apa-apa, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita ingin pelajari, apa yang kita ingin capai bisa tercapai. Ya, baiklah untuk selanjutnya ya sebelum kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional supaya kita kemudian menghargai dan mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Untuk memimpin lagu nasional, Ibu persilakan kepada Salsa Bola. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila
pembelajaran yang lalu, yaitu mengenai bangun ruang prisma segitiga. Kemarin pada pembelajaran yang kemarin kita sudah mengenal prisma segitiga, ciri-cirinya, kemudian bentuknya, terdiri dari bangun apa dan bangun apa. Jadi untuk yang sekarang kita melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu kita lanjut dengan mencari luas permukaan prisma segitiga. Nah, baiklah, untuk mengetahui gimana caranya menentukan luas permukaan segitiga, kita melihat pada layar di depan kalian masing-masing. Nah, jadi untuk menentukan luas permukaan prisma segitiga, kita lihat di layar. Nah, coba Nurdapa baca Nurdapa. Gimana rumus untuk mencari luas prisma segitiga? Luas kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak sama dengan 2 kali luas segitiga ditambah dinding alas dikali tinggi prisma sama dengan 2 kali setengah kali alas kali tinggi ditambah A ditambah B C dikali tinggi prisma. Nah, jadi luas permukaan prisma segitiga adalah 2 dikali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, sekarang kita melihat gambar kira-kira macam apa bentuk dari prisma segitiga. Kita ingat kembali pelajaran yang lalu ya. Nah, jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, jadi luas alas berbentuk segitiga. Nah, ini ya, coba lihat. Ini namanya alas. Kemudian ada lagi jumlah sisi tegak. Jadi sisi tegaknya ini. Nah, ini namanya sisi tegak. Jadi juga dengan luas kali luas segitiga ditambah keliling alas tambah tinggi prisma. Apa dinamakan tinggi? Nah, yaitu dari alas bawah dengan alas atas. Ini namanya kemudian sama siapa yang tahu? Siapa yang bisa rumus dari segitiga? Mencari luas segitiga. Alasnya berbentuk Segitiga. segitiga. Sedangkan cara mencari luas segitiga adalah Nadia, Pak. Setengah dikali alas dikali tinggi, Bu. Ya, bagus. Jadi untuk mencari keliling atau luas dari alas segitiga tadi teh, setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian ditambah alasnya A, B, dan C. Nah, yang mana alas? Ya, tadi. Kemudian ditambah dengan tinggi prisma. Nah, tinggi prisma. Jadi luas permukaan prisma segitiga bisa dicari dengan mencari luas dari alas luas dari segitiga. Gimana rumus segitiganya? Anadia? Setengah dikali alas dikali tinggi, Bu. Ya, jadi luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi untuk mencari luas segitiga, yang pertama kita cari dulu luas segitiga, lalu dikalikan 2, kemudian ditambah dengan alas A, ditambah B, ditambah dengan C, kemudian dikali tinggi prisma. Yang mana dinamakan dengan tinggi prisma? Nah, jadi yang ini kita namakan dengan tinggi prisma. Nah, setelah melihat tadi, sekarang kita lihat contoh cara mencari luas prisma segitiga. Coba sekarang lihat di layar. Ini contoh mengerjakan luas prisma segitiga. Jadi 2 kali luas alas. Luas alas di mana? Nah,
dari A ke B ada 12. Kemudian dari B ke C ada 9. Kemudian dari A ke C ada 15. Itu jumlah luas sisi tegak. Kemudian dikali dengan tinggi prisma. Tinggi prisma mana? Dari C ke E, yaitu 10. Nah, jadi luas keseluruhannya adalah 2 dikali setengah dikali 9 dikali 12 sama dengan 108. Kemudian 12 ditambah 9 ditambah 15 dikali 10 sama dengan 360. Sekarang 108 ditambah 360 sama dengan 468. Nah, kira-kira setelah perhatikan contoh di papan tulis tadi, di layar tadi, kira-kira siapa yang tahu gimana rumus dari luas permukaan segitiga, prisma segitiga? Ya, Nadia. Luas prisma segitiga sama dengan 2 dikali luas alas ditambah tinggi alas dikali tinggi prisma, Bu. Bagus. Kemudian yang lain? Saya, Bu. Nah, ya, Latifa. Luas prisma segitiga sama dengan 2 dikali luas alas ditambah 3 dikali luas salah satu bidang tegak, Bu. Ya, bagus. Nah, kemudian karena kalian sudah paham cara mengerjakan atau cara mencari rumus luas prisma segitiga, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya. Nah, kelompok 1 Silvi, Salsa, Ridi, dan Alia. Yo, kalau masih mau tetap di situ juga tidak apa-apa. Nah, yang bukan kelompoknya silakan pindah tempat. Nah, kemudian untuk kelompok 2, Ausin, Dinda, Imam, dan Lutfi. Kelompok 2-nya Autin, Dinda, Imam, dan Lutfi. Silakan, Lutfi. Kemudian kelompok 3, Nadia, Dapa, Anissa, dan kelompok 4, Latifa, Indra, Idris, Hadapi, dan Desta. Jadi kelompok 4-nya ada 5 orang. Ya, silakan cari kelompoknya masing-masing. Cari kelompoknya masing-masing. Sudah siap tempatnya masing-masing, cari kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu bagikan lembar kerja. Ibu bagikan lembar kerjanya ya. Jadi di sini di dalam lembar kerjanya ada 2 soal. Jadi satu soal dikerjakan oleh 2 kelompok. Untuk soal nomor 1 dikerjakan oleh kelompok 1 dan kelompok 3. Kemudian untuk soal nomor 2 dikerjakan oleh kelompok 2 dan kelompok 4. Sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, ditulis nama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 siapa? Anggotanya berapa orang? Ditulis semua. Ya, silakan ditulis, silakan diisi. Silakan ditulis nama kelompoknya. Apa? Nah, ditulis nama kelompoknya, misalnya kelompok 1 siapa-siapa. Nah, kelompok 2 siapa-siapa. Ini kelompok berapa nih? Kenapa belum kerja? Yuk, silakan kerja. Boleh ditulis di buku tulisnya juga boleh.
sudah selesai, kita nyanyi dulu. Mau enggak? Ya. Silakan Nadia. Sebelum kita melanjutkan, sebelum kita memulai mengerjakan tugas kita pada lembar kerja tadi, baiknya kita nyanyi dulu, ya, nyanyi sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tiada musuh, tiada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Masih duduk. Sekarang silakan dilanjut mengerjakan tugasnya masing-masing. Tugas kelompoknya masing-masing. Nah, ini kelompok berapa nih? 2. Jadi nomor berapa tadi yang dikerjakan? 2. Nomor 2, silakan. Kerjakan di tas yang ibu bagikan. Boleh jadi 6 menit aja. Nah, dilihat angka-angka yang ada di sini nih. Nah, mau bandingkan dengan yang di papan tuh, tulis. Bagi misalnya tadi teh yang satunya cari 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi, yang satunya lagi carikan A tambah B tambah C, yang satunya lagi melihat tinggi prismanya apa. Berarti 96 ditambah 252. Apa? 96
96 ditambah 252. 96 ditambah 252 ditambah 6 tambah 2 8 14. Dapat 348. Berarti hasilnya 348. Hasilnya 348. Hasilnya 348. CN pangkat 2. Dapat 72 plus 2 masuk 17. 9 kali 2 sama dengan 18. 18 tambah 7 sama dengan 19. Jadi hasilnya 200. Banyak yang sabu gizi. Kita udah dapat. Berarti langsung dapat 252. Berarti 96 tambah 252. Ya saya tadikan. Yang hasilnya 8
8 itu dapat 14. 14 dikali 2 berarti sama dengan 28. 28 itu dikali 9. Jadi 28 dikali 9 2 kali 2. 96 ditambah 252 dapat 2 kali alas. 2 kali alas. Tadi alasnya yaitu rumus dari segi 3. Apa rumus dari 2 segi 3 tadi? Setengah dikali alas dikali tinggi. Berarti alas itu apa dari T? Alas 8 dan 6. Berarti setengah dikali 8 dikali 6. Cari. Paham buat segi 3, otomatis akan mudah mencari yang 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi. Dan alas dikali yang tadi? alas udah paham? Kemudian yang kelompok yang mana? Coba dilihat. Ini dicari dulu setengah dikali 6 dikali 8. Nah, cari 6 kali 8 masuk
dan ditambah sama 2 Setengahnya mana? yang kedua kali 8 kali 6 dapatnya berapa? 2 dikali setengah dikali 6 dikali 8 2 dikali 6 dikali 8 jadi dapat 6 kali 7 kali 8 sama dengan 216. Nah, sudah selesai semua pekerjaannya? Ibu ingin mendengar jawaban dari kelompoknya masing-masing. Siapa kira-kira yang udah siap? Siapa yang udah? Ayo kelompok 2, silakan maju. Kelompok 3, silakan maju. Yang lain yang di bangku sambil mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami beranggotakan Nadia, Anissa, Dafa, dan Arya. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Luas permukaan prisma segi 3 sama dengan 2 kali 8 kali 6 ditambah 2 dikali 8 ditambah 6 dikali 9 sama dengan 96 ditambah 28 kali 9 sama dengan 96 ditambah 252 sama dengan 348 per cm persegi. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian kelompok berapa lagi yang mau maju? Yuk, kelompok 1, silakan.
prisma segitiga sama dengan 2 dikali 8 dikali 6 ditambah 2 dikali 8 ditambah 6 dikali 9 sama dengan 96 ditambah 28 dikali 9 sama dengan 96 ditambah 252 sama dengan 348 cm persegi. Baiklah, untuk kelompok 1 silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 4 silakan maju. Latifah dan kawan-kawan. Ini kelompok yang beranggotakan paling banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Latifah, Inka, Desta, Idris, dan Gaddafi. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. 2 dikali setengah dikali A dikali alas dikali tinggi ditambah AB ditambah BC ditambah CA dikali tinggi. 2 setengah dikali 6 dikali 8 hasilnya 48 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 dikali 9 hasilnya 269. 48 ditambah 216 sama dengan 264 cm persegi. Mana? Tangan untuk kelompok 4. Kemudian kelompok yang terakhir yaitu kelompok 2. Silakan membacakan hasil diskusinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dinda, Autin, Dinda, Lutfi, Imam. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Luas permukaan prisma segitiga 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi ditambah AB tambah BC ditambah CA dikali tinggi. 2 dikali setengah dikali 6 dikali 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 dikali 9 sama dengan 48 ditambah 216 sama dengan 264 cm persegi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jawab dengan lengkap. Nah, tadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Jadi masing-masing sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi ada baiknya untuk lebih memahami lagi kita akan mendengar video berikut ini. Yuk sekarang kita sama-sama lihat di layar. Semuanya menghadap ke layar. Coba. Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan belajar untuk menghitung luas permukaan prisma segitiga. Silakan adik-adik simak dan jangan di-skip supaya kalian bisa memahami materinya dengan baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang prisma segitiga. Perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah prisma segitiga. Kita beri nama dengan prisma segitiga ABC, D, E, F. Nah, dari sini kita pelajari pertama adalah ciri-ciri dari prisma segitiga. Yang pertama yaitu
memiliki 5 sisi. 5 sisi tersebut yaitu 2 sisi berbentuk segitiga, ya, yaitu berupa alas dan tutupnya. Nah, di sini alasnya berbentuk segitiga, kita beri nama ABC, dan untuk tutupnya adalah segitiga DEF. Nah, kemudian memiliki sisi berbentuk persegi panjang sebanyak 3 buah. Nah, di sini kita perhatikan pada gambar yang merupakan sisi yang berbentuk persegi panjang, yaitu ACFD, kemudian BCFE, dan yang terakhir adalah ABED. Inilah sisi yang berbentuk persegi panjang. Ciri-ciri yang kedua adalah memiliki 9 rusuk. Rusuk-rusuk yang dimaksud adalah garisnya ini disebut dengan rusuk, ya. Nah, rusuk tersebut diantaranya adalah AB, kemudian BC, kemudian AC, AD, BE, CF, EF, dan yang terakhir adalah DF. Ciri-ciri yang ketiga adalah memiliki 6 titik sudut. Perhatikan gambarnya, titik sudutnya adalah titik sudut A, B, C, D, E, dan F. Selanjutnya yaitu rumus yang kita gunakan untuk menghitung luas permukaan prisma. Rumus yang kita gunakan adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Perhatikan di sini alas dari prisma segitiga ini adalah berbentuk segitiga. Maka luas alasnya kita hitung dengan menggunakan rumus luas segitiga. Sehingga menjadi 2 kali alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Atau kita bisa menyederhanakannya juga menggunakan rumus yang lain, yaitu dengan cara kita hilangkan ini duanya, maka rumus yang kita dapat sekarang menjadi alas kali tinggi, ya, kemudian ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, inilah rumus untuk menghitung luas permukaan prisma. Adik-adik bisa menggunakan rumus yang bagian kedua ataupun bagian ketiga. Perhatikan gambar prisma segitiga berikut, ya. Nah, prisma segitiga ini alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Bisa kalian lihat di sini ada tanda siku-siku. Nah, kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu alas kali tinggi ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Perhatikan gambarnya, jika kita pisah alasnya berbentuk seperti ini, ya. Nah, kita beri nama A, B, C, kemudian alasnya ini adalah 5 cm, kemudian tingginya 6 cm, dan sisi miringnya adalah 10 cm. Jadi kalau gambar ini kita pisah, alasnya berbentuk seperti ini. Nah, kita masukkan alas kali tinggi. Alasnya adalah 5 cm dan tingginya 6 cm, sehingga menjadi 5 dikali 6. Kemudian ditambah keliling alas. Keliling segitiga tadi adalah sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi AC. Sisi AB-nya di sini adalah 5 cm, kemudian sisi BC 10 cm, dan sisi AC-nya di sini adalah 6 cm, maka menjadi 5 ditambah 10 ditambah 6. Kita kalikan dengan tinggi prisma, tingginya di sini adalah 12 cm, maka dikali 12. Kita hitung 5 kali 6, hasilnya sama dengan 30. Ditambah 5 tambah 6 tambah 10. Hasilnya sama dengan 21. Kemudian dikali 12. Kita hitung pertama kali adalah perkaliannya. Maka 30-nya kita turunkan, ya. 21 dikali 12 hasilnya sama dengan 252. Sekarang kita jumlahkan.
30 ditambah 252 hasilnya adalah 282. Maka luas permukaan prisma tersebut adalah 282 cm persegi. Nah, inilah adik-adik dua contoh cara untuk menghitung luas permukaan prisma segitiga. Kalian silahkan pilih menggunakan rumus mana yang menurut kalian lebih mudah untuk kalian pahami. Nah, sekarang perhatikan, di sini ada dua buah soal. Kalian diminta untuk menghitung luas permukaan prisma segitiga tersebut. Untuk caranya, kalian bisa mengikuti step-step pada video atau yang sudah kita pelajari tadi. Nah, tadi kalian sudah menjawab lembar kerja dan mengetahui rumus dari luas prisma atau luas permukaan prisma segitiga. Nah, dari video atau dari awal tadi masih ada yang belum paham atau kurang paham? Atau mungkin masih bingung? Silakan ditanyakan. Bu, tadi untuk menghitung luas alas pakai rumus 2 kali setengah kali A kali T. Lalu yang di video kenapa hanya A kali T, Bu? Ya, bagus pertanyaannya. Jadi di dalam lembar kerja kalian tadi 2 dikali dalam kurung setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, kalau di dalam video tadi kita sederhanakan menjadi ya 2 ini kita bagi 2, jadi hasilnya 1, ini juga 1. Nah, berarti 1 kali 1 tidak usah dipakai, kita langsung memakai yang A dikali T. Kira-kira gimana? Nah, yang lain gimana? Nah, untuk lebih memahaminya lagi, Ibu akan memberi contoh, ya, bagi contoh soal. Kita lihat di layar yang nomor 1, gambar yang nomor 1. Nah, jadi 2 dikali setengah, tadi T disederhanakan, ini dihapus, kita bagi, tinggal 1. Berarti 1 ini tidak usah ditulis, langsung kita tulis A dikali T. A ini berapa alasnya? Alasnya 8. 8 atau 9? 9. Kemudian dikali dengan Tinggi apa? 15. Yang tadi yang Ibu buat tadi seperti di video. Nah, ini kan alas, Bapak 9. Kemudian tingginya 7. Kemudian ininya 8. Nah, berarti 9 dikali tinggi. Nah, jadi 9, alasnya 9, kemudian tingginya 8. Kemudian ditambah dengan A ke B berapa tadi? 9. Ditambah 7. Kemudian ditambah berapa lagi? 8. Kemudian dikali berapa tingginya? 15.
segitiga tadi kita perlu menghitung dulu luas dari segitiga. Mana luas segitiga tadi teh? Terus setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, jadi karena alasnya ada 2 butir, maka dikali 2. Sekarang kita sederhanakan biar lebih mudah. Kita sederhanakan 2-nya kita hapus, sehingga kalau 1 kan tak mungkin kita 1 dikali alas dikali tinggi, maka kita cukup menulis alas dikali tinggi. Sekarang kita lihat alasnya ini apa tadi? 8. Kemudian sisinya atau tingginya berapa? 10. Kemudian 8. Nah, sekarang tinggal kita cari alas berapa tadi? Alas berapa? 8. Kemudian dikali tingginya berapa? 10. 7. Ini tuh 7. Nah, 7. Kemudian ditambah dengan 10. ditambah dengan berapa? 8 ditambah 7 ditambah 10. Baru dikali dengan berapa tingginya? 9. Kemudian sama dengan 8 kali 7 berapa? Berapa 8 kali 7? 56. Kemudian ditambah 8 tambah 7 berapa? 15 ditambah 10 25. Ini digabung karena harus dulu diselesaikan. Kemudian dikali 9 sama dengan 56 ditambah dengan 25 kali 9 berapa? 5 kali 9 berapa? 5 kali 9 5 tulis, 4 kita simpan. Kemudian 9 kali 2 berapa? 18 tambah 4 22. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. 5 tambah 6 berapa? 11. 5 tambah 2 tambah kita simpan 1 8. Kemudian 2 itu turunkan. Nah, sentimeter persegi. Kira-kira udah paham belum? Baiklah, kalau sudah paham, Ibu akan menguji kalian dengan memberi soal evaluasi, ya. Jadi cukup 1 soal. Nah, kerjanya masing-masing. Tidak usah pakai kelompok, tapi pakai masing-masing orang. Nah, yuk. Yang dikerjakan ada waktunya hanya 5 menit. Kita kerjakan yang nomor 1, ya. Buka nomor 1. Nah, kerjakan di buku tulisnya masing-masing. Tidak pakai kelompok aja, ya. Tidak usah, karena waktunya pendek, maka soalnya tidak usah ditulis, langsung jawabannya. Masing-masing nulis. Tidak kayak tadi pakai kelompok, sekarang masing-masing nulis. Nanti kalau sudah selesai dalam waktu 5 menit, silahkan dikumpulkan. Ya, silakan. Lihat contoh di papan tulis masih ada. Kerjakan 1 soal saja.
waktunya 5 menit. Ya. Tulis.
masing-masing. Sebelum mengumpulkan pekerjaannya, jangan lupa tulis nama. Ya, kalau sudah silahkan dikumpulkan. Ketua kelas kumpulkan ketua kelas. Nah, kira-kira sudah paham belum? Jadi untuk pelajaran kita pada hari ini mengenai apa tadi? Jadi biar lebih paham, lebih menguasai, di rumah harus diulangi pelajari lagi, ya. Nah, untuk pelajaran hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Kemudian Ibu ingatkan, setelah pulang kita harus langsung pulang ke rumah masing-masing. Tidak usah singgah ke tempat kawan ya, kita di proyek kelompok kuyuk anaknya. Nah, tapi balik dulu ke rumah, baru lanjut mengerjakan tugas kerja kelompoknya dari ya. Nah, baiklah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya kita pulang ke rumah dengan selamat. Nah, jangan lupa tugas PR yang Ibu berikan di rumah dikerjakan. Kalau kurang paham, minta bantu dengan orang yang ada di rumah. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Gimana caranya? Yuk, silakan. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insyana lafi khusri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Amin. Jadi sebelum pulang, tolong dilihat kembali alat-alat tulisnya. Jangan sampai ada yang tinggal. Ibu ingatkan kembali, pulang dari sekolah langsung pulang ke rumah. Nah, sebelum pulang, mari kita nyanyi bersama-sama untuk memenuhi pelajaran kita pada hari ini. Diri, 1, 2, 3. Mari kawan-kawan, marilah pulang. Beri salam ibu, selamat siang.
Hamzah.